Halo, assalamualaikum Sang Mentari. Hari ini kita berjumpa lagi nih bersama Bu Putri. Nah, hari ini aku akan mengajarkan kalian tentang pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, unsur intrinsik ini ada di pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 semester genap. Nah, kalau kalian sekarang duduk di kelas 2, kalian pasti akan tahu nih, apa sih dongeng dan bagaimana sih unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Nah, oke, kalau lebih jelasnya, simak video ini, jangan sampai kalian skip ya. Oke, halo. Tahukah kalian apa saja sih unsur intrinsik dalam dongeng? Nah, unsur intrinsik dalam dongeng itu terdapat 6 bagian. Yang pertama nih adalah tema. Tema adalah ide yang menjadi dasar cerita. Tema itu disebut juga dengan topik cerita. Contoh tema itu berupa tema kepahlawanan, kerukunan, kejujuran, persahabatan, dan pendidikan. Nah, kalau kalian ingin membuat sebuah dongeng, jangan lupa sebelum buat dongeng tentukan dulu tema apa yang ingin kalian angkat di sini. Oke ya. Nah, untuk yang kedua adalah alur. Alur ini ada alur maju, mundur, dan campuran. Jadi alurnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama alur maju. Nah, alur maju ini ditandai dengan peristiwanya itu berurutan dari mulai awal hingga nanti akan ada konflik dan penyelesaian. Untuk mundur, ceritanya itu dimulai dengan penyelesaian terlebih dahulu pada tahap awal cerita. Dan yang ketiga ada alur campuran. Ceritanya diawali dengan puncak masalah dan diakhiri dengan penyelesaian. Oke, untuk yang ketiga ada tokoh. Nah, apa sih tokoh? Tokoh ini adalah pemeran yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, biasanya kalau sebuah cerita tanpa adanya tokoh, ini tuh tidak bisa menarik. Jadi tokoh ini sangat penting sekali. Nah, tokoh-tokoh ini apa saja contohnya? Ada harimau, kura-kura, ada juga kancil, ada burung, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat ada latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat adalah keterangan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Kalau latar waktu itu adalah waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dan latar suasana itu adalah keterangan keadaan, seperti mencekam, menegangkan, bahagia, sedih, itu adalah latar suasana. Nah, pastinya kalian tahu kan ya. Yang kelima adalah watak. Nah, watak ini adalah karakter atau sifat setiap tokoh yang terdapat dalam cerita. Contoh, dalam setiap tokoh itu pasti ada yang punya watak baik, penyabar, suka menolong, penakut. Ada juga tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, itu adalah watak dalam setiap tokoh. Ini juga penting sekali loh dalam dongeng. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Contoh dalam sebuah dongeng ada juga pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contohnya misalnya tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, tidak boleh mau menang sendiri, harus berbuat adil. Itu adalah amanat yang terdapat dalam sebuah dongeng. Ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Ternyata unsur intrinsik dalam dongeng itu terdapat 6 yang harus diperhatikan agar dongeng tersebut menjadi menarik dan membuat pembaca atau pendengar senang dan tertarik membaca dongeng tersebut. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik yang harus ada di dalam dongeng ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari aku ya tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Semoga bermanfaat ya anak-anak hebat. Jangan lupa saksikan video dongeng untuk kalian melatih dan mengidentifikasi unsur intrinsik dalam dongeng. Untuk cara mengidentifikasi dan melatih kalian dalam
menganalisis. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.